Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Sabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang matkul akuntansi. Apa sih akuntansi? Akuntansi adalah sebuah sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan, reliable, comparable bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Apa sih tujuan akuntansi? Tujuan akuntansi secara umum adalah sebagai berikut. 1. Memberikan informasi mengenai keuangan sehingga dapat membantu mendapat estimatis potensi keuntungan perusahaan, menyediakan informasi mengenai perubahan pada bagian sumber ekonomi perusahaan seperti aset, modal, utang, dan lain-lain. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Memberikan informasi mengenai status dan kondisi keuangan perusahaan yang memberikan gambaran. 2. Memberikan informasi mengenai status dan kondisi keuangan perusahaan, memberikan gambaran kemungkinan status dan kondisi keuangan perusahaan pada mendatang, menetap tingkat resiko yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit perusahaan, mendapatkan gambaran mengenai tingkat laba dari perusahaan. Tujuan akuntansi secara khusus adalah sebagai berikut. Tujuan akuntansi secara khusus adalah sebagai penyedia informasi dalam bentuk laporan yang memuat kondisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan kondisi keuangan lainnya secara wajar serta sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau FABU, atau Generally Accepted as Accounting Principles, atau GAAP. Apa aja sih macam-macam akuntansi? 1. Akuntansi mikro. Akuntansi mikro nih yaitu akuntansi keuangan, manajemen, pajak, dan biaya. 2. Akuntansi makro. Akuntansi makro yaitu 1. Akuntansi pemerintah, 2. Pendapat nasional, 3. Lingkungan. Apa sih yang dimaksud akuntansi mikro dan makro? Akuntansi sektor mikro adalah tentang pokok atau keadaan dana pada suatu saat dan sumber penerima dan pengeluaran selama suatu periode tertentu. Informasi tersebut dibutuhkan untuk mengelola dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada pemangku kepentingan atau stakeholders organisasi. Dan akuntansi makro yang dikenal juga sebagai akuntansi sosial, akuntansi ekonomi, akuntansi nasional, dan akuntansi ekonomi nasional merupakan akuntansi yang diterapkan untuk melayani perekonomian secara nasional dalam mengelola keuangan negara. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berkaitan pencatatan, perangkuman, dan pemasuk serta pemerintah. Akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai penyajikan bentuk laporan suatu satuan usaha untuk kepentingan internal, yaitu manajer atau manajemen dalam suatu organisasi, dan menjadikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam mengelola dan melakukan fungsi kontrol. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak berutang. Akuntansi biaya adalah
suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Akuntansi pemerintah sebagai suatu aktivitas pemberian jasa atau menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengkaifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Akuntansi lingkungan atau Environmental Auditing atau EA merupakan sebuah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan perusahaan dan istilah yang berkaitan dengan dimasukkan biaya lingkungan, environmental cost, dalam praktik akuntansi. Asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan atau SAK adalah konsep entitas, yaitu asumsi dasar akuntansi yang harus berlaku untuk semua unit ekonomi secara berpisah. Suatu peristiwa yang melibatkan unit ekonomi tidak boleh dicampur dengan unit lain meskipun mereka adalah pemilik unit moneter, yaitu asumsi bahwa semua transaksi ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang tertentu dasar tunai, yaitu asumsi dasar untuk menentukan pencatatan transaksi jika transaksi menimbulkan perubahan tunai dasar akrual, yaitu asumsi dasar akuntansi yang mengakui keberadaan transaksi dan peristiwa lainnya dalam peristiwa tersebut. Semua transaksi akan dicatat. Konsep entitas, yaitu asumsi dasar akuntansi yang harus berlaku untuk semua unit ekonomi secara terpisah. Suatu peristiwa yang melibatkan unit ekonomi tidak boleh dicampur dengan unit lain meskipun mereka adalah pemilik unit moneter, yaitu asumsi bahwa semua transaksi ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang tertentu dasar tunai, yaitu asumsi dasar untuk menentukan pencatatan transaksi jika transaksi menimbulkan perubahan tunai dasar akrual, yaitu asumsi dasar akuntansi yang mengakui keberadaan transaksi dan peristiwa lainnya dalam peristiwa tersebut. Semua transaksi akan dicatat dalam catatan akuntansi dan akan dilaporkan pada periode tertentu. Periode akuntansi, yaitu asumsi bahwa laporan keuangan dari suatu perusahaan yang harus dilaporkan secara berkala dan dibagi dalam periode tertentu. Kelangsungan usaha, yaitu asumsi bahwa laporan keuangan yang mengasumsi bahwa perusahaan pasti akan melanjutkan bisnis di masa depan. Ini adalah aktivitas proses akuntansi. Pihak yang menggunakan data akuntansi yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal yaitu pemilik modal, manajemen, dan karyawan. Pihak eksternal yaitu investor, kreditor, supplier, pemerintah, dan masyarakat umum. Standar akuntansi terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Ini adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sebagai berikut. Standar akuntansi keuangan atau SAK. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau SAK EMKM. Standar akuntansi syariah. Dan ini standar akuntansi pemerintah atau SAP. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.